The recording has started. Baik Bapak Ibu mulai saja ya Bu ya. Ya, siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya Suliaswati sebagai host pada room meeting Kamis 26 Maret 2020. Kita akan bersama Bu Retno Utami MPD dari SMA Negeri 2 Playen sebagai presenter yang akan menyampaikan kreatif menulis puisi bersama si Teta. Kemudian sebagai moderator pada hari ini Ibu Resi Elfitri dari SMK Negeri 1 Padang. Baik Bapak Ibu hebat, pada hari ini saya serahkan kepada moderator Ibu Resi Elfitri untuk memandu jalannya kegiatan ini. Silahkan Ibu Resi. Terima kasih Ibu Suliaswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada presentasi Ibu Retno Utami pada hari ini. Saya atas nama moderator mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir mengikuti VCon hari ini. Judul dari video conference kita pada siang hari ini kreatif menulis puisi. Itu bersama Sinteta yang akan dipaparkan oleh Ibu Retno. Sebelumnya kita nanti sama-sama mendengarkan paparan dari presenter dan berharap kepada peserta nanti untuk mendengarkan dan dengan mematikan mic-nya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, ada pertanyaan setelah pemaparan. Oke, saya bacakan dulu biodata dari presenter kita hari ini. Ibu Retno Utami MPD, Iya Bu Fitri. sebentar ini oke. Ibu Retno Utami MPD berpendidikan di SD Playen Kabupaten Gunung Kidul, kemudian SMP Negeri 1 Playen Kabupaten Gunung Kidul, kemudian SMA-nya di SMA 2 Wonosari Kabupaten Gunung Kidul tahun 1995,
kemudian pendidikan S1 di Universitas Yogyakarta tahun 2000, pendidikan S2 Universitas Yogyakarta tahun 2017. Beliau sekarang jadi tenaga pengajar. Yang pertama itu di SMA Pembangunan 4 Playen di tahun 2001 sampai 2015. Kemudian di SMA Negeri 2 Playen 2007 sampai sekarang. Hobi beliau adalah membaca. Oke, kita persilahkan kepada Ibu Retno Utamiati menyampaikan paparan materi hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bergabung di ruang Diklat Online Video Conference tahun 2020 yang diselenggarakan oleh AGSI, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kemudian tak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada Sami Sanov, 1 minggu 1 inovasi. Ini betul-betul 1 minggu 1 inovasi. Yang tidak lupa kami mengucapkan juga kepada Bapak Sri Wahono ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya karena kesempatan yang diberikan untuk mengikuti diklat online ini. Dan tidak ketinggalan pula, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta diklat dan kerjasama yang sangat bagus dengan ibu-ibu yang sangat hebat ini, Ibu Resi Elfitri sebagai moderator dan host kita pada hari ini Ibu Suliaswati Sarjana Agama. Bapak Ibu hebat yang dirahmati Allah, berikut ini akan saya sampaikan sebuah presentasi yang saya beri judul Kreatif Menulis Puisi Bersama Si Teta. Siapa itu Si Teta? Dan bagaimana Si Teta ini berkiprah dalam menulis puisi? Maka untuk itu kita lihat materinya di sini. Selamat mengikuti. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Pada malam ini akan saya sampaikan sebuah materi yang berjudul Kreatif Menulis Puisi Bersama Si Teta. Siapa itu Si Teta dan bagaimana menulis kreatif? Sebelum itu kita ketahui, berikut ini ada sebuah puisi yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama. Tuhan mengajarkan melalui Corona, karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Vatikan sepi, Yerusalem sepi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, sholat Jumat dirumahkan. Umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang seolah-olah membawa pesan
bahwa ritual itu rapuh, bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan dalam sholat Jumat, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Tidak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nurani yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Jakarta, 21 Maret 2020. Ikhtiar dan bermunajat. Itulah karya Mustofa Bisri yang beliau ciptakan belum lama ini. Dan tentu kita tahu sekarang masih dalam kondisi tanggap darurat, tentu berkaitan dengan pandemi corona. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, untuk mengawali atau untuk melanjutkan presentasi ini, kita perlu tahu dulu apa itu puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang merupakan kumpulan kata-kata yang padat. Kemudian dari kata-kata yang padat itu memiliki makna tertentu, yang memiliki simbol-simbol tertentu. Tentunya mewakili perasaan, mewakili pikiran si penulisnya. Nah, mengapa guru menulis puisi? Karena sebuah puisi akan bernilai sekali dan memiliki nilai estetika yang lebih dari karya sastra yang lainnya. Tentu dalam pengembangan profesi guru, menulis puisi termasuk kategori karya seni. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya matikan dulu. Pengembangan profesi
Bisa langsung ini Bu Resi atau Bu Sulis bisa langsung tayang. Iya Bu. Langsung tayang Ini ini. sudah tayang. Oke. Jadi kayaknya kalau menggunakan video kayak kemarin tuh sepertinya tidak ada Bu, tapi nanti kalau di rekaman yang Ibu pasti ada. Seperti kemarin tuh kasusnya. Jadi kayaknya kalau pakai video nggak bagus ya. Iya, Jadi betul. PPT aja kayaknya. Oke, Ya kalau silakan Bu dilanjutkan. Siap. Ini saya lanjutkan presentasinya. Mohon maaf Bapak Ibu. PPT yang pertama tadi ternyata untuk penyampaian ke audiens video yang dimunculkan di PPT kurang bagus, maka ini akan saya jelaskan secara langsung sesuai dengan PPT aslinya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada pembacaan puisi untuk mengawali apa itu puisi. Puisi di sini yang dimaksudkan adalah karya sastra yang ditampilkan dengan kata-kata yang terpilih, yang padat sehingga bisa mewakili ide atau mewakili perasaan seseorang. Nah, mengapa kok seorang guru itu perlu menulis puisi? Yang ada di sini ada kaitannya dengan publikasi ilmiah seorang guru. Seorang guru tidak terbatas dengan penelitian tindakan kelas, namun seorang guru yang kreatif bisa juga dengan menulis puisi. Nah, sebuah kumpulan puisi memiliki angka kredit 2 jika itu karyanya sederhana, yaitu dengan 20 judul puisi yang diterbitkan dalam sebuah kumpulan puisi. Itu akan memiliki angka kredit 2. Nah, inilah mengapa saya memilih tema ini. Nah, latar belakang dari apa yang saya sampaikan ini adalah yang pertama, guru atau siswa itu memiliki keterbatasan dalam memilih inspirasi. Padahal inspirasi itu sebenarnya banyak, tapi karena yang biasa kita lakukan itu terbatas pada diri sendiri, maka itu bisa dikatakan dengan keterbatasan inspirasi. Yang kedua, kelemahan dalam keterampilan menulis puisi. Baik guru maupun siswa itu banyak memiliki kelemahan bagian ini. Yang pertama tadi inspirasi, yang kedua adalah bagaimana cara mempermudah seseorang itu untuk menulis puisi. Yang ketiga, alternatif-alternatif dalam memilih inspirasi juga menjadi kelemahan bagi kita semua. Saya pun masih terbatas pada beberapa inspirasi yang muncul di sana. Nah, ini adalah bentuk-bentuk inspirasi menulis puisi yang sebenarnya bisa kita gunakan. Yang pertama tadi dari diri sendiri. Nah, ini yang keterbatasan kita ada di sini. Hanya senang, sedih, duka, hanya seperti itu. Padahal kalau kita bisa mengeksplor diri kita bisa mengambil inspirasi itu dari alam sekitar, baik itu keindahan alam ataupun yang lainnya. Kemudian bisa jadi dari kejadian yang terjadi di sekitar kita, sekitar rumah, sekitar sekolah, atau seperti yang ada di dalam puisi tadi yang dituliskan oleh Mustafa Bisri tadi, itu yang terjadi pada saat ini. Nah, kita pun yang sekarang sedang lockdown bisa menjadi inspirasi itu. Yang keempat adalah kondisi global. Kondisi global di sini bisa kita jadikan inspirasi yang bisa bermula dari berita di televisi, surat kabar, ataupun dari media sosial yang kita gunakan pun bisa menjadikan inspirasi bagi kita. Nah, siapa itu si Theta? Yang dimaksud dengan si Theta adalah konversi teks berita. Konversi yang dimaksudkan di sini adalah pengubahan dari satu bentuk tulisan ke bentuk tulisan yang lainnya. Padahal dalam hal ini, kalau secara umum konversi yang dimaksudkan ya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Bisa
dari puisi kemudian dijadikan musikalisasi puisi, dari cerpen menjadi teks drama dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah mengubah teks berita atau konversi teks berita menjadi sebuah puisi. Itulah yang saya singkat dengan Si Theta. Langkah-langkah Si Theta sangat sederhana. Yang pertama, kita perlu baca teks berita. Sebenarnya tidak melulu membaca. Kita mendengar, mengikuti dari televisi juga bisa kita gunakan sebagai langkah awal. Yang kedua, menentukan pokok isi berita. Untuk pokok isi berita, secara prinsip kita mengetahui inti dari teks berita itu. Yang ketiga adalah memilih kata-kata potensial. Nah, dari berita yang kita ikuti atau kita baca, di sana tentu ada kata-kata tertentu yang ngeh dengan hati kita atau dengan inspirasi kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata-kata potensial. Dari kata-kata potensial yang sudah kita temukan dari berita, kita cari padanan kata yang dimaksud. Kalau kita kesulitan mencari secara awam, kita bisa menggunakan Thesaurus. Ini bisa di-download dari Play Store di smartphone kita atau di HP kita. Yang kelima adalah menulis larik puisi dengan memasukkan imaji, rima, atau gaya bahasa. Berikut ini ada sebuah contoh. Ini bermula dari teks berita yang saya ambil dari Kompas. Di sini ada berita yang berjudul Proliga BNI siap berlaga tanpa Rudi Tirtana. Nah, kalau kita memberi pembelajaran kepada siswa, menentukan pokok isi berita itu untuk menerampilkan siswa dalam bertanya dengan 5W1H. Tentu dengan menentukan pokok isi berita dengan 5W1H ini, kita akan tahu isi berita secara singkat. Nah, di dalam berita ini secara singkatnya, Rudi Tirtana adalah seorang pemain BNI 46 yang mengundurkan diri karena alasan keluarga. Nah, sebenarnya Rudi Tirtana masih dibutuhkan oleh BNI dalam laga di Bali itu. Hanya saja BNI masih merasa optimis bahwa tanpa Rudi Tirtana pun mereka akan berlaga dengan maksimal dan berharap menjadi juara. Dari situ kita akan menentukan kata-kata potensial. Nah, kata potensial di sini kebetulan tadi di berita sudah ada penanda dengan tinta merah yang saya ambil 5 contoh. Ada mundur, hambatan, kompetisi, berpeluang, dan juara. Nah, dari kata-kata potensial ini kita cari padanan katanya, bahwa dari mundur itu bisa kita ambil hingkang, surut, undur. Dari hambatan bisa kita gunakan gangguan, rintangan, ganjalan. Kemudian kompetisi bisa kejuaraan, pertandingan, laga. Berpeluang bisa sama dengan berkesempatan, dan juara juga bisa kita pilih dengan kampiun, jagoan, atau jawara. Tentu baik kata potensial maupun padanan kata ini tidak harus digunakan secara utuh. Semua digunakan itu tidak. Ini hanya untuk membantu seorang penulis puisi untuk memilih kata mana yang lebih sesuai, terutama untuk mencari efek estetika atau efek bunyi yang indah. Dari situ, nah ini larik puisi dengan memasukkan imaji, gaya bahasa atau rima. Dicontohkan dari situ tadi bahwa undurmu dari sini. Nah, tadi dari teks berita ada mundur. Nah, ini yang kebetulan dipilih undur. Kemudian bukan ganjalan bagi kami. Kalau di situ bukan hambatan, kan tampaknya masih biasa, maka kita pilih ganjalan.
kami tetap dalam kompetisi. Nama kami tetap bergengsi, walau kau tak lagi di sisi. Nah, di sini sebenarnya satu bait ini sudah mewakili antara Rudi Tirtana dan BNI 46, bahwa Rudi Tirtana yang mengundurkan diri tidak berpengaruh bagi BNI, mereka tetap optimis untuk ada di dalam kompetisi itu dan ingin menjadi juara. Dari sini bait-bait sudah terbentuk, larik-larik sudah ada, maka akan menghasilkan puisi yang beride dari berita tadi. Sang jagoan, kampiun pasti, juara harga mati. Undurmu dari sini bukan ganjalan bagi kami. Kami tetap dalam kompetisi. Nama kami tetap bergengsi, walau kau tak lagi di sisi. Nah, inilah bentuk pengubahan dari teks berita yang utuh tadi menjadi sebuah puisi. Nah, demikianlah Bapak Ibu langkah-langkah si Teta dalam membimbing kita untuk kreatif dalam menulis puisi. Semoga ada manfaatnya. Presentasi ini saya akhiri dengan ada bayan makan sekelasih. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Resi Elfitri. Iya, silakan Bu Resi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Retno yang telah memaparkan materi pada hari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Kebetulan yang hadir pada hari ini kita bisa membuka sesi ini pada Pak Daslim, Ibu Titi, Pak Wahyu, dan Pak Hakim. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Maaf, ini siapa Pak Wahyu? Suaranya tidak terdengar, Pak. Halo Bu. Iya, silahkan Bapak. Ya Pak, saya mau tanya Bu. Saya kan bukan orang bahasa Indonesia, bukan orang sastra. Saya orang teknik. Gimana cara tip-tipnya kita buat puisi kayak saya kan ya kalau soal sastra itu kan awam saya itu. Itu gimana caranya Bu? Matur nuwun. Halo Bu. Ya. Iya, baik Bu Retno, itu ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, tadi saya mengerti pertanyaannya bahwa Bapak adalah sama seperti saya, bukan dari ahli bahasa itu ya Pak ya. Jadi pertanyaannya bagaimana triknya gitu supaya setiap orang bisa ya Pak ya, karena tidak dibatasi untuk bisa puisi itu siapa saja bisa, namun mungkin Bu Retno memahami bagaimana trik-triknya untuk bisa membuat puisi. Ya, silakan Bu Retno. Iya. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Sebenarnya menulis puisi itu bukan monopoli dari orang bahasa. Bahkan kadang-kadang orang bahasa pun malah kalah dengan orang-orang yang di luar ahli bahasa. Kalau kita memiliki kemauan itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah
ya jeli saja dengan keadaan yang ada. Misalnya kita punya inspirasi ketika pulang dari kerja, kemudian di situ habis hujan deras, kemudian di jalanan macet, banyak kendaraan. Nah, yang ada di situ bisa kita, aduh ini laron-laron sudah muncul. Nah, itu kan sudah menjadi larik puisi yang akan menghasilkan satu larik yang indah. Tinggal kita ada inspirasi, tulis. Mengenai pilihan kata itu bisa kita edit belakangan. Untuk saat ini kan banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, tidak harus ditulis tangan. Artinya kita rekam pakai HP, nah itu nanti bisa menjadi sebuah tips saja untuk menulis puisi. Mungkin begitu Pak Wahyu? Iya, ada bedanya nggak Bu puisi dengan pantun itu, Bu? Pantun itu kategori puisi, Pak. Untuk pantun itu puisi lama yang dibatasi dengan jumlah larik, kemudian jumlah suku kata, dan juga batasan ini baris 1, 2 itu merupakan sampiran, 3, 4 isi, kemudian sajak harus AB-AB. Nah, yang ada di situ sudah terbatas itu. Maka pantun itu dikategorikan puisi lama. Sementara untuk yang saya sampaikan ini lebih leluasa. Demikian Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Presensinya nggak ada ya, Bu ya? Sudah di chat Pak, mungkin dibersani lagi. Saya cari kok nggak ada ya. Oh ya, saya presensi ada Pak. Nah, ini muncul lagi. Oke, baru itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk partisipasinya. Itu ada tanggapan ya? Di chat itu ada tanggapan Bu Resi. Ya Bu Resi, persilahkan. Atau saya aja ya? Boleh. Bu Resi kok ini yang mic-nya mati? Bu Resinya kemana ya? Halo, udah kedengaran suara saya? Oh sudah muncul lagi. Ya, sudah, silakan Bu Resi, itu ada. Oke. Ada tanggapan dari Bu Siti Nurfarida, itu materi bagus untuk menulis puisi, membutuhkan kata-kata puitis ya. Itu yang kadang menjadi kendala saat menulis puisi. Iya, terima kasih untuk tanggapannya Ibu siapa tadi Bu? Silakan. Bu Siti ya? Ibu Siti. Ya, untuk menulis puisi itu sebenarnya Farida. Bisa langsung saya jawab Bu Resi? Ya. Ya, saya tanggapi. Terima kasih Bu Siti Farida atas langsung tanggapi aja, Bu. Iya, tanggapannya. Menulis puisi itu memang menulis puisi itu memang memerlukan teknik untuk memampatkan, artinya memendekkan dari teks yang panjang menjadi lebih pendek, lebih mewakili perasaan kita. Nah, yang ada di sini memang sebenarnya kata-kata biasa juga bisa kita gunakan untuk di sini membutuhkan kata-kata puitis. Memang tidak selamanya kata-kata dalam puisi itu puitis, bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita gunakan. Banyak yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari, dan itu pun bisa bentuknya puisi yang seperti cerita juga bisa kita terima yang ada di situ. Jadi tidak harus puitis kata-katanya. Yang penting keterampilan kita dalam mengolah, membulak-balik kata itu yang
sarankan seperti itu. Demikian Bu Siti yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Siti. Iya. Apakah masih ada lagi ini pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Gimana Bu Sulis? Iya, sepertinya tidak ada Iya, pertanyaan lagi, Bu. iya, ini rasanya peserta sudah menanyakan kepada Ibu Retno sebagai presenter. Karena memang penjelasannya sudah lengkap begitu, jadi mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Karena memang untuk membuat puisi ini harus ada kesungguhan kayaknya ya Bu Retno, begitu? Betul sekali Bu. Semua memang tinggal kemauan kita untuk itu saja dan banyak berlatih. Iya, berlatih meluri satu kata, dua kata mungkin nanti bisa menjadi sebuah puisi ya Bu ya. Betul sekali. Kalau ada inspirasi yang itu kita bisa minta apa ya, pandangan ke Bu Retno nanti ya. Boleh. Dengan sangat senang hati. Karena mencari ide atau mencari gagasan itu sangat susah. Iya. Puisi juga bisa sebagai curahan hati ya Bu ya. Bisa sekali. Biasanya kan perempuan itu yang suka bikin catatan kecil itu gitu ya Bu. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan di situ. Itu nanti menghasilkan 20 puisi saja dibukukan ber-ISBN 2 angkanya. Kalau saya dulu Bu lagi SD tuh saya masih ingat, saya tuh suka baca-baca majalah atau surat kabar, terus saya cari puisinya, saya potong-potong gitu, ditempel di buku, ada buku khusus puisi dulu itu. Boleh, itu kan menjadi referensi kita. Kalau kita misalnya mau jadi penulis cerpen ya banyak-banyaklah membaca cerpen. Karena modelnya seperti apa kita tinggal modifikasi. Demikian juga dengan puisi, semakin banyak referensi puisi, seperti ini saja puisi, seperti ini puisi. Nah, itu akan membuat hati kita lebih pede untuk mengatakan bahwa apa yang kita hasilkan itu menjadi sebuah puisi. Oh iya. Jadi puisi itu bisa sebagai obat hati juga nggak Bu sih? Kira-kira Bu Sulis perlu obat? Tulislah puisi. kadang ini Bu loh, kadang lagi galau, karena Ibu suka galau, saya suka galau Bu, kalau suka galau suka tulis-tulis gitu, tapi nggak pernah jadi puisi. Nah, sayangnya gitu. Kan tinggal mengolah apa yang sudah ada di catatan-catatan itu. Nanti dimampatkan, pilih kata, nah akan jadi sebuah puisi. Jadi kayaknya harus gini deh, saya bikin curhatan nanti kasih ke Ibu ya. Boleh. Jadi Ibu buatkan puisinya, baik itu Bu ya. Divalidasi dulu ya. Iya. nanti kan jadi puisinya gitu. Tapi jadi puisi saya nanti. Oh iya, nggak bisa jadi punya saya enggak ya Pak? Ya Bu? enggak. Kirain jadi punya saya puisinya. Kan inspirasinya datang dari Bu Sulis, saya yang nulis, kan jadi saya penulis puisinya.
Iya. Oh, Nilai bisa nggak AK-nya ditulis? Bu Retno, nilai AK-nya Oh dari iya. PP2. Oke, nanti di situ ditulis Bu di bawah puisinya Gimana? terinspirasi dari siapa gitu. Iya, harus itu. Tapi nanti kalau puisinya jelek jadi, aduh kok inspirasinya dari saya, begitu. Bu Retno, nggak Iya bisa juga ya. berdua di situ ya? Ya, Nggak bisa ditulis 2 nama gitu? dua. Iya Pak Hakim, sepertinya ada yang mau disampaikan. Mohon maaf tadi masih putus-putus ini, saya baru menyimak lagi pembicaraan. Oh iya, sekarang sudah sesi pertanyaan ini Pak tentang bagaimana cara membuat puisi gitu. Tadi penjelasannya sudah selesai dari Bu Retno. Barangkali Pak Hakim juga pernah membuat puisi. Saya lebih tepatnya sebagai penikmat puisi daripada pencipta puisi. Bu Retno lupa Hakim tuh katanya penikmat puisi katanya. Sebenarnya penikmat puisi Bu itu, Retno sudah bikin buku belum, Bu Retno? ya, Bu Retno sudah bikin buku tentang kumpulan puisi atau monolog atau apa? kalau kumpulan puisi belum Pak, tapi untuk cerpen itu ada karya yang pernah ikut dibukukan, kemudian esai itu juga ada yang sudah ikut dibukukan, artinya bukan tulisan saya saja tapi kumpulan dari beberapa guru. Misalnya di MGMP Bahasa Indonesia itu ada pelatihan menulis esai, nah saya juga sudah ikut di sana. Kemudian pernah ada TOT di UNY itu menulis cerpen, nah di sana alhamdulillah tulisan saya juga ikut dibukukan di sana dengan seleksi tentunya. Kalau puisi ini baru tahap berlatih dan mengajarkan Pak, karena di SMA yang kelas 10 itu ada KD untuk menulis puisi berinspirasi dari berita itu seperti apa begitu. Kalau coretan-coretan mungkin sama dengan Bu Sulis tadi, masih banyak coretan-coretan terbukukan di sana atau ketikan-ketikan yang terinspirasi dari beberapa hal tadi, tapi belum sampai dibukukan. Oh iya, sepertinya instruktur kita Pak Waho nggak bisa hadir ya Bu ya, karena Tampaknya beliau begitu. sedang sibuk katanya. Sedang persiapan Ya, nggak apa. Kondis melok. Ya, semangat buat Pak Waho terus berkarya ya. Amin. Dan sangat terima kasih atas kesempatan ini. Ya baik, Bu Gimana kita Resi, kita akhiri sesi pikon kita hari ini? Oke. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesainya video conference, Ibu Retno Utami dalam pembuatan puisi, kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu yang berkesempatan pada sesi ini. Sebelumnya kita minta Bu Retno udah menutup ini sesinya, ada yang mau disimpulkan? Ya, terima kasih Bu Resi. Untuk simpulan hari ini, marilah kita mulai merintis. Marilah kita memberi kesempatan pada diri kita masing-masing untuk memulai untuk
mencoba menulis dan menulis. Memang tidak hanya puisi yang bisa kita tulis sebagai seorang guru. Apapun bisa kita jadikan bahan untuk menulis. Nah, kebetulan yang saya sampaikan pada hari ini adalah puisi. Demikian, semoga Bapak Ibu guru hebat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sekali untuk Bu Resi Elfitri, juga Bu Suliaswati yang sangat-sangat hebat. Terima kasih Bu Resi. Oke, kita kembalikan kepada host. Silakan Ibu Suliaswati. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno sebagai presenter dan Ibu Resi Elfitri sebagai moderator. Apa yang disampaikan oleh Ibu Retno sangat menginspirasi kita semua. Kita bisa mulai berlatih menulis, tidak hanya tadi menulis puisi, tapi menulis kata-kata yang penuh makna, sehingga apa yang kita tulis itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan, dan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, saya ucapkan alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. This session is no longer Waalaikumsalam warahmatullahi. being recorded. Bu Sulis, Siap. nanti kita Apa? bantu sesi itu ya, saya mau presenter nanti.